Baik, kita sampaikan dulu Mas Rifan terkait dengan opening market hari ini setelah tadi sempat menghijau pada saat pre-opening, namun pada saat grand openingnya sendiri pun indeks harga saham gabungan terkoreksi 0,06%. Pemirsa berada di level 5.129,258. Tertinggi tadi sempat mencapai 5142, terendahnya di 5126 dengan jumlah saham yang mengalami penguatan 114 saham, sementara yang melemah 119 saham. Review sedikit ini Mas Rifan terkait dengan opening market karena tadi memang Wall Street-nya merah, Eropa merah, kemudian Asia, Jepang, tadi Nikkei juga merah, kemudian Korea Selatan, Kospi-nya juga memerah. Bagaimana indeks harga saham gabungan akan bergerak di sepanjang hari ini nih reviewnya, Mas? Ini pertanyaan yang sulit sebenarnya. Jadi ya, apa namanya mungkin ya kalau saya ngeliatnya ya mungkin bisa menguat tapi ya udah relatif terbatas karena kan juga udah rally ya selama beberapa hari terakhir ya. Dari waktu itu kan sempat di bawah 5.000, sekarang udah 5.100-an lagi yang tadi saya katakan di awal ya sepanjang bulan Oktober dan mungkin sampai dengan pemilu AS nanti ya masih akan berfluktuasi gitu. Jadi apa namanya masih akan ada up and down lah. Sebelum mungkin nanti di bulan Desember ya dengan adanya window dressing yang 20 tahun terakhir selalu naik, ya mungkin masih akan naik kembali di bulan Desember. Oke, langsung saja kita cermati juga BRIS. Pada saat opening hari ini naik lagi sampai dengan 23,56% di 1.390. Sudah di atas 1.300-an. Bagaimana? Anda katakan tadi dengan berbagai asumsi apabila memang RUPS, apabila ada penambahan saham beredar sekitar 1000-an begitu dari sisi valuasinya. Sementara sekarang sudah tembus di 1.390, Mas Rifan. Ya, tadi yang saya katakan. Jadi kalau misalkan untuk trader jangka pendek ya, Anda siap, risikonya Anda tanggung sendiri lah. Anda tahu di mana titik trailing stopnya segala macam ya kan, ya itu saya mungkin nggak bisa bicara lebih jauh gitu. Cuman kalau dari sudut pandang fundamental ya tadi ya mungkin yang saya bisa katakan dan mungkin itu bisa menjadi pertimbangan lah buat teman-teman. Tapi apakah induknya saja nih yang bisa menjadi pilihan tentunya setelah Bank BRI, Bank Mandiri, BNI juga banyak dilepas oleh investor asing? Apakah justru menurut Anda value-nya dari induknya sudah cukup murah? Ya, jadi kalau kita bicara induknya saat ini memang bisa dikatakan ya relatif sudah murah gitu. Apalagi apa namanya pas kemarin kan sempat turun dulu gitu kan. Ya itu juga lebih menarik sebenarnya kalau untuk apa namanya investasi jangka panjang dan dari segi kinerja pun ya pasti jauh lebih baik. Baik, tapi kalau untuk BRI masih ada rekomendasikan atau tidak dari sektor perbankan misalnya dengan ada BRI ya. Ya kalau untuk BRI-nya masih jelas. Ya ini salah satu perusahaan terbaik lah. Jadi saya bisa katakan mungkin di Bank Buku 4 sekarang itu masih sangat layak untuk investasi lah ya, baik untuk BCA, Mandiri, BRI dan juga BNI gitu ya, di mana valuasinya ya relatif lebih murah dibandingkan let's say dengan tahun 2017 atau 2018 lalu yang di mana harga saham-saham perbankan Bank Buku 4 ini masih sangat-sangat mahal. Tapi tahun 2020 ini kita bisa dapat dengan harga yang cukup terdiskon. Dan saya rasa ya itu nanti begitu orang mulai lupa lah dengan merger ini ya mungkin orang akan balik lagi ke Bank Indonesia. Wow, tapi kalau misalnya dengan rencana pemerintah memang untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat perkembangan ekonomi syariah dan juga perbankan syariah, bagaimana? Berarti kan sebenarnya pemerintah akan menjaganya begitu bahwa ini akan terus berkembang. Ini embrio ataupun tonggak baru yang sedang diukir oleh pemerintah saat ini di industri keuangan syariah. Ya, jadi ini sebenarnya menarik. Jadi yang saya mau katakan gini, saya nggak katakan bahwa habis itu langsung nggak layak investasi. Oh enggak. Ya yang saya pengen katakan adalah tetap untuk jangka panjang ini sebenarnya menarik, tapi tidak sependek ini, maksudnya untuk menilai kinerja. Karena di mana kita perlu pahami bahwa BRI Syariah bukan unit kecil, BNI Syariah dan Mandiri Syariah juga bukan perusahaan kecil. Mereka bertiga ini akan merger. Nah, di dalam setiap merger perlu kita perhatikan yang namanya ada kepentingan-kepentingan. Siapa yang akan memegang pengendalinya, ya budayanya gimana? Karena saya yakin juga BRI Syariah punya budaya yang berbeda dengan BNI Syariah dan juga Mandiri Syariah. Nah, proses akulturasi inilah yang mungkin akan berlangsung selama ya 1 atau 2 tahun ke depan seperti itu dan ya dan rasanya sih akan ada ini dulu. Kalau kita bicara gini deh, kalau saya boleh flashback dikit ya. Ini sebenarnya seperti ini kan sempat terjadi juga waktu tahun 2012-2013 waktu pembentukan holding semen. Ya, ini kan mirip di mana waktu itu kan semen Gresik kemudian merger dengan semen Padang dan satu lagi saya lupa kan tiga bank ya, tiga semen kemudian menggunakan
SMGR sebagai cangkangnya, ya Betul. kan. Nah, memang waktu itu kalau kita bicara harga saham SMGR ya naik tuh, saya lupa dari 10 ribuan ke 18 ribuan selama kurang lebih 3 sampai 4 bulan. Oke. Nah, ini kan yang juga sebenarnya mirip dengan di BRI Syariah ini ya 3 bulan atau 4 bulan sebelumnya kan udah naik dari 400-an ke sekarang 1.300-an gitu kan. Betul. Cuman kalau kita perhatikan setelahnya harga saham SMGR dari 18 ribuan tadi ya balik lagi ke harga 10 ribuan, sempat 8 ribuan ya kan di tahun 2013. Jadi maksud saya ya balik lagi ini adalah saya Bisa dijadikan contoh lah paling tidak ya untuk menjadi bagian dari sesuatu hal yang perlu dicermati, dianalisis juga untuk investor sendiri ya dalam menyikapi perkembangan merger dari industri syariah ini khususnya di perbankan syariah, Mas Rifan. Iya. Baik. Betul ya. Betul. Kita jeda kembali sebentar Mas Rifan, nanti di segmen berikutnya kita akan bahas saham-saham dan mungkin juga sektor-sektor yang Anda rekomendasikan dengan perkembangan market seperti saat ini. Dan pemirsa kami segera kembali.